warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan ridhonya, kita semua dapat berkumpul pada kesempatan debat kali ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Intan Maharani dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya bertugas menjadi moderator. Adapun mosi yang akan kami bahas adalah tentang efektif atau tidaknya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 ini. Saat ini dunia masih berperang melawan pandemi COVID-19. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini telah merenggut lebih dari 1 juta jiwa di seluruh dunia dan menginfeksi puluhan juta lainnya. Dampak pandemi COVID-19 sangatlah banyak. Salah satunya dalam dunia pendidikan. Banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring. Pengertian pembelajaran daring. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan, yang artinya pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online atau tidak bertatap muka secara langsung, melainkan dengan menggunakan platform yang tersedia. Sistem pembelajaran secara daring ini dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi berupa Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan aplikasi sebagainya. Tujuan dari pembelajaran daring yaitu menciptakan pola pembelajaran yang modern sehingga menciptakan generasi yang melek teknologi, melatih siswa ataupun mahasiswa untuk memiliki kreativitas tinggi dan melihat masalah dari berbagai sisi, serta mampu mengembangkan keterampilan yang baru. Apakah pembelajaran jarak jauh atau daring ini efektif untuk siswa-siswi belajar? Mari simak video debat kami. Saya mulai dengan pembicara 1, tim afirmasi. Silakan kemukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbicara di sini. Yang terhormat moderator beserta rekan tim afirmasi yang saya banggakan, dan tak lupa para hadirin sekalian yang datang pada sidang debat kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi David Ibrahim selaku pembaca pertama yang akan menentukan limitasi, memberikan definisi, dan memaparkan argumentasi. Pembuka mengenai mosi yang menunjang tim kami, yang yaitu sebagian tim afirmasi pada debat kali ini. Selanjutnya, izinkanlah saya memperkenalkan kedua rekan tim saya, yakni Lara Septiani selaku pembicara kedua yang akan memperkuat argumentasi dari tim kami selaku tim afirmasi, dan pembaca terakhir yaitu Lilis Kurnia selaku pembaca ketiga yang akan menyampaikan rekonstruksi ulang pembahasan debat kami pada kali ini. Kami selaku tim afirmasi jelas menyetujui dengan adanya mosi mengenai sidang ini, menyetujui bahwa pembelajaran jarak jauh di saat masa pandemi ini sangat efektif. Sebelum masuk ke dalam argumentasi saya, izinkanlah saya menyampaikan limitasi dan definisi pada mosi kali ini. Kami selaku tim afirmasi sudah selayaknya menyampaikan limitasi dan definisi, yakni pada mosi. Kali ini efektivitas pembelajaran jarak jauh PJJ pada SMA dalam Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 31 tentang pendidikan jarak jauh menjelaskan bahwa PJJ merupakan suatu sistem pembelajaran mengajar yang dilakukan di rumah masing-masing. Dengan bantuan media elektronik, pembelajaran PJJ ini atau bisa disebut dengan daring tidak selalu harus bergantung pada guru. Namun siswa dapat mencari dan mendalami sendiri materi dalam internet. Hal ini bukti nyata pemerintah untuk menghindari wabah virus corona di Indonesia. Tentu kami selaku tim afirmasi memiliki alasan mengapa kami harus menyetujui mosi perdebatan pada sidang kali ini.
Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya kebijakan PJJ ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah wabah virus corona di Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, dalam masa pandemi seperti ini, sistem pendidikan menjadi salah satu korbannya. Mengapa? Karena virus ini menular secara langsung, dan jika pembelajaran online seperti biasanya tetap dilakukan, maka itu akan sangat beresiko pada kondisi kesehatan siswa-siswinya. Jika terpapar maka pembelajaran tidak akan efektif. Dilakukan dengan adanya kebijakan PJJ ini diharapkan dapat menjadi alternatif untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Maka dari pemerintah sudah sekiranya benar-benar mempertimbangkan bahwa kebijakan PJJ ini merupakan kebijakan yang tepat untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagai pelajar di saat pandemi seperti ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pembicara 1 dari tim afirmasi yang sudah menyampaikan argumennya. Sekarang dilanjut kepada pembicara 1 dari tim okuposisi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk berdiri di sini untuk menyampaikan argumentasi dari tim saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai tim oposisi. Yang pertama ada saya sendiri, Cenanda Stianingsih, sebagai pembicara ke-1. Selanjutnya ada saudari Giana sebagai pembicara kedua. Dan selanjutnya ada saudari Indah Siti Jultia sebagai pembicara ketiga. Dan Ishak Gazi Naufal sebagai pembicara debat alasan. Baik, langsung saja. Kami tidak setuju bahwa pembelajaran jarak jauh ini berjalan efektif. Walaupun sistem pembelajaran jarak jauh ini dapat menghindari persebaran COVID-19, tetapi hal ini dapat dikatakan sangat tidak efektif. Karena pembelajaran jarak jauh ini akan membutuhkan alat elektronik seperti HP, laptop, dan printer, yang akan menambah pada pengeluaran orang tua. Dan tentunya seperti yang kita ketahui, setiap keluarga memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Dan dari segi pemahaman juga sistem pembelajaran ini sangat tidak efektif. Dikarenakan daya serap siswa dan semangat belajar siswa dapat menurun apabila pembelajaran terus-terusan dilakukan secara jarak jauh atau melalui daring. Bahkan bukan hal yang jarang apabila ada seorang siswa yang tidak hadir dengan keterangan yang tidak jelas dan tanpa memberikan alasan apapun. Selain itu, kemampuan para guru terhadap ilmu teknologi dapat dibilang kurang, apalagi guru-guru senior. Hal ini dapat menjadi faktor ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh. Penilaian di pembelajaran jarak jauh juga tidak dinilai efektif dan tidak sesuai terhadap kompetisi setiap siswa, karena tidak jarang ada siswa yang memberikan hasil pekerjaan rekannya kepada guru untuk dinilai lalu diatasnamakan oleh siswa tersebut. Sehingga nilai yang diberikan kepada siswa tersebut tidaklah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa tersebut. Hal ini juga dapat dikatakan pemalsuan data yang dilakukan selintir siswa. Lalu mengenai data koneksi internet yang tidak selalu memadai untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Sedangkan kunci kesuksesan dari pembelajaran jarak jauh ini adalah koneksi internet yang cepat dan stabil. Bila koneksi internet tidak memadai, maka pembelajaran jarak jauh pun akan menjadi sangat tidak efektif. Tidak sedikit siswa yang mengalami stres dan bosan dalam menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Hal ini dipicu oleh cara belajar yang monoton dan pemberian tugas yang terus-menerus berdatangan. Sedangkan pemahaman materi yang ditugaskan sangatlah minim. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara 1 tim oposisi yang sudah menyampaikan argumennya. Dan sekarang akan dilanjut oleh pembicara 2 dari tim afirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan tugas saya sebagai pembicara kedua dari tim afirmasi. Di sini, saya menekankan bahwa saya dan tim saya mendukung mosi hari ini, yaitu tentang pembelajaran jarak jauh di saat pandemi seperti ini, kami nilai sangat efektif. Sebelum saya menyampaikan argumen dari tim saya akan menyangkal beberapa argumen yang telah disampaikan oleh pembicara satu dari tim oposisi, yaitu mengenai kemampuan para guru terhadap ilmu teknologi dapat dibilang kurang. Sebenarnya, banyak media yang bisa digunakan para guru untuk bertanya atau mencari tahu lebih lanjut mengenai bagaimana caranya menggunakan aplikasi atau alat-alat elektronik seperti smartphone dan aplikasi Classroom yang bisa digunakan pada saat pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Lalu, yang kedua tentang pemalsuan data yang pembicara satu tim oposisi tadi utarakan kenapa tidak mengenali dengan cara melakukan konfirmasi antara guru dan siswa tersebut. Selanjutnya, saya akan mengutarakan argumen saya sebagai pembicara kedua tim afirmasi. Yang pertama, yaitu mencegah penyebaran virus COVID-19 atau mencegah kenaikan jumlah angka positif COVID-19. Persatuan Guru Republik Indonesia berusaha mengingatkan bahwa pembukaan sekolah pada Januari 2021 diharapkan tidak menjadi kluster baru COVID-19 ini muncul. Bahkan, pada tanggal 1 April kemarin mencapai lebih dari 1.142 dengan rata-rata 5.042 per 7 hari kasus COVID-19. Lalu yang kedua, tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang pelajar walaupun menjalankan sekolah di rumah masing-masing. Hal lain yang dapat dilakukan pada saat siswa melakukan pembelajaran jarak jauh di rumah lebih banyak mempelajari bakat dan minatnya masing-masing daripada pada saat melakukan pembelajaran offline yang hanya mengajar standar kurikulum. Lalu ada juga mengetahui lebih banyak cara menggunakan media elektronik. Bahkan tanpa sadar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa tentang iptek dan teknologi daripada saat melakukan pembelajaran offline atau tatap muka secara langsung. Lalu pembelajaran jarak jauh ini lebih memudahkan kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi seperti sekarang ini. Dan memang tidak ada opsi lain di dalam sistem pembelajaran saat ini selain dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Apabila kita tetap melakukan sistem pembelajaran tatap muka, maka akan semakin tidak efektif kegiatan pembelajaran pada saat ini. Dan yang terakhir, yaitu tentang dana BOS yang dikeluarkan pemerintah. Kemendikbud telah mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud nomor 19 tahun 2020 tentang fleksibilitas penggunaan dana BOS. Sebab pembelajaran jarak jauh dilaksanakan selama pandemi COVID-19 ini dengan memanfaatkan teknologi internet. Maka dana BOS bisa digunakan siswa dan guru untuk menunjang pembelajarannya. Misalnya, untuk pembelian pulsa atau paket internet dan layanan pendidikan berbayar lainnya. Sekian, terima kasih. Argumen saya akan direkonstruksi ulang oleh tim afirmasi pembicara ketiga. Terima kasih kepada pembicara 2 dari tim afirmasi yang sudah mengemukakan argumennya. Selanjutnya dilanjutkan oleh pembicara kedua dari tim oposisi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan argumen dari tim oposisi. Sebelumnya saya ingin menyanggah pernyataan dari pembicara 2 tim afirmasi. Memang benar bahwa dengan pembelajaran jarak jauh ini maka akan mencegah penyebaran COVID-19. Tapi, bukankah kita masih dapat mencegah dengan melaksanakan protokol kesehatan juga seperti yang pembicara satu utarakan, bahwa belajar di rumah masing-masing akan mengakibatkan murid menjadi bosan dan semangat belajar menurun. Walaupun dengan adanya suasana baru, tetap saja hal tersebut secara tidak langsung dapat menjadi penyebab munculnya rasa bosan dari dalam diri siswa. Apalagi
Pada masa pandemi seperti ini, tentu akan susah untuk keluar dari rumah. Karena diberlakukannya PSBB, juga siswa akan mengetahui lebih banyak cara menggunakan media elektronik. Apakah itu juga berlaku untuk siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam keluarganya? PJJ ini memang cukup membantu siswa dalam melaksanakan dan memahami pembelajaran. Namun, ada juga segelintir siswa yang tidak mengikuti PJJ secara baik, sehingga turut membuat pelaksanaan PJJ ini dinilai tidak efektif. Masalah selanjutnya adalah pada keuangan orang tua. Pada saat pandemi seperti ini, pendapatan setiap keluarga dipastinya mengalami penurunan, tetapi pengeluaran setiap keluarga akan terus mengalami kenaikan. Dengan dibutuhkannya penggunaan alat elektronik dan internet untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Karena dalam pembelajaran jarak jauh ini, menurut saya dapat memberatkan kepada para orang tua yang kurang mampu dan yang tidak bisa memilikan anaknya smartphone dan kuota internet untuk menunjang pembelajaran jarak jauh ini. Karena apabila anak-anak tidak memiliki dua hal tadi, murid tersebut akan ketinggalan materi-materi yang disampaikan oleh gurunya. Bahkan semakin banyak kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan karena adanya pembatasan karyawan pada perusahaan di masa pandemi seperti ini. Seperti dikutip dari kompas.com bahwa jumlah pengangguran semakin banyak, yaitu sebesar 7,07%. Daya serap dan semangat belajar siswa pun lama-kelamaan akan menurun karena stres dan bosan dalam melaksanakan PJJ ini. Seperti kejadian yang ditulis pada salah satu artikel, terdapat 3 kasus siswa yang mengalami meninggal karena bunuh diri dikarenakan beratnya melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Sudah 2 semester ini, pelajar tidak mendapatkan pembelajaran tatap muka. Hal ini dapat berpengaruh pada perkembangan interaksi sosial siswa. Interaksi sosial mereka menjadi berkurang. Mereka kehilangan proses belajar dan bermain bersama teman-temannya. Sebaiknya kelas tatap muka tetap diadakan. Kemampuan pengajar dalam memanfaatkan ilmu teknologi pun masih kurang. Bahkan ada guru yang mengaku gagap teknologi dan mengeluh bahwa biasanya menggunakan papan tulis. Koneksi yang tidak selalu memadai pun dirasakan oleh siswa yang tinggal di daerah perbukitan atau perdesaan, yang jika akan melaksanakan PJJ harus mencari koneksi internet yang bagus dan stabil. Mereka harus berjalan sepanjang 10 km atau berdiam diri di dekat jalan raya. Dalam melaksanakan PJJ ini, kuota yang terbatas menjadi salah satu masalah yang kerap murid sekolah hadapi. Menjadi salah satu mengapa pembelajaran jarak jauh ini tidak berjalan dengan efektif. Bahkan dengan kuota internet sekalipun belum tentu mendapatkan koneksi yang bagus dan stabil. Murid-murid juga menjadi depresi karena tugas yang diberikan semakin menumpuk, sedangkan materi yang diberikan belum dapat dipahami. Bahkan tidak jarang ada guru yang hanya mengirim link video YouTube untuk mempelajari materi pembelajaran, sedangkan tugas yang diberikan tidak sesuai dengan link video YouTube yang diberikan. Membagi link video YouTube menjadi alternatif karena tidak bisanya diadakan video conference seperti Zoom meeting yang terdiri dari seluruh siswa. Bahkan tak jarang guru membagi jam pelajaran menjadi beberapa sesi, sedangkan pelaksanaan KBM jarak jauh ini hanya menggunakan waktu 45 menit setiap mata pelajaran. Sehingga sering terjadi bentroknya jam pelajaran, pelaksanaan video conference, pembelajaran satu mapel dengan mapel yang lainnya. Sehingga hal ini menjadi faktor ketidakefektifannya pembelajaran jarak jauh ini. Sekian argumen dari saya dan akan direkonstruksi oleh pembicara tim 3, tim oposisi.
Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara dua tim oposisi yang telah menyampaikan argumennya. Dilanjut dengan pembicara 3 dari tim afirmasi, dipersilahkan menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan tugas saya sebagai pembicara ketiga yang akan merekonstruksi ulang argumen dari tim afirmasi untuk masalah kesehatan. Kita juga belum tahu apakah itu sudah menjamin keselamatan kita saat beraktivitas di luar ruangan. Bayangkan saja begini, kita seolah-olah dalam derasnya hujan dan kita ingin menuju ke suatu tempat yang kita ingin tuju lalu. Ibaratkan hujan seperti virus atau penyakit wabah yang sedang kita hadapi berada di sekitar kita, dan kita menggunakan jas hujan diibaratkan menggunakan masker. Menurut penelitian, umur yang rentan terhadap virus COVID-19 adalah balita dan lanjut usia. Mereka sangat mudah terkena virus COVID-19 dan dikhawatirkan guru-guru saat mengajar terpapar virus COVID-19. Menurut Kompas.com, bahwa saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, angka kasus COVID di Indonesia telah mencapai 98,88 dalam 9 bulan terakhir, yang hampir semua kabupaten atau kota yang ada di Indonesia telah terjangkit virus COVID-19, yang hanya tersisa 7 kabupaten atau kota yang terbebas oleh virus tersebut. Pembicara pertama mengatakan bahwa daya serap siswa dan semangat belajar menurun. Masalah pembelajaran ini memang sudah terjadi dalam proses belajar mengajar bahkan sebelum pandemi ini muncul. Bertanya pada guru saat tatap muka atau pada saat pembelajaran online sama saja, namun yang menjadi pembeda hanyalah perantara, atau jika memungkinkan bisa ditanyakan langsung ke guru yang berada di sekolah dengan syarat tidak berkerumun dengan banyak orang, cukup 1 orang saja, dan dari 1 siswa dapat disampaikan lain ke teman-temannya. Seperti menurut pepatah bahwa berbagi itu indah. Lalu untuk mencegah timbulnya terbaru COVID-19, Kemdikbud menemukan prinsip kebijakan pendidik pada masa pandemi COVID-19. Terdapat 2 prinsip sebagai berikut: kesehatan dan keselamatan peserta didik dan tenaga kependidikan. Keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam melakukan pembelajaran. Dan menurut argumen pembicara 2, tim oposisi tadi sampaikan bahwa kuota internet menandai masalah pembelajaran jarak jauh ini. Kemdikbud sudah memberikan solusi, yaitu pada 27 Agustus 2020. Kemdikbud mengumumkan pemberian subsidi kuota kepada siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Anggaran subsidi ini sebesar 9 triliun. Kuota ini penting untuk menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Salah satu kendala dalam PJJ adalah keterbatasan akses internet. Dengan diberikannya subsidi kuota dapat mengurangi masalah dalam pelaksanaan PJJ. Maka saya setuju dengan kebijakan tersebut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk pembicara 3 dari tim afirmasi yang sudah menyampaikan argumen timnya. Dan banyak sekarang dilanjutkan oleh pembicara 3 dari tim oposisi, dipersilakan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan argumen sebagai pembicara ketika saya ingin menyanggah argumen dari pembicara 3 tim afirmasi. Saya tidak setuju dengan argumen pembicara ketiga tim afirmasi, karena dengan menerapkan pola hidup sehat serta berolahraga dengan rutin, maka kekebalan tubuh pun akan tetap terjaga. Dan sebelum tatap muka, kita juga harus melakukan tes seperti rapid test atau swab test. Apakah seorang guru dan murid tersebut terkena COVID-19 atau tidak? Lalu, saya akan menegaskan kembali pandangan umum terhadap topik yang tentunya akan membuat fakta-fakta dari kami tim oposisi. Kami dari pihak tim oposisi sangat tidak setuju terhadap pembelajaran jarak jauh ini. Seperti yang telah disampaikan pembicara pertama tim kami, bahwa pembelajaran jarak jauh ini sangat tidak efektif. Penadaptasian pembelajaran jarak jauh mulai dari pihak sekolah, siswa maupun orang tua tidaklah mudah.
Banyak sekali alasan yang menuak fakta bahwa pembelajaran jarak jauh sangat tidak menuntunan semua pihak. Menurut survei UNICEF pada laman Kemendikbud berdasarkan 4.000 tahapan di 34 provinsi Indonesia melalui portal yang terdiri dari SMS, WhatsApp, dan Messenger. Hasil survei menyebutkan bahwa 66% dari 60 juta siswa dari berbagai jenjang pendidikan di 34 provinsi mengaku tidak nyaman belajar di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Adapun alasan ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh diantaranya banyak sekali orang tua siswa, bahkan guru yang memiliki keterbatasan menggunakan alat elektronik seperti smartphone. Sebab pembelajaran jarak jauh mengharuskan siswa maupun guru memiliki jaringan yang terhubung ke internet. Lalu, bagaimana dengan siswa yang berada di pelosok daerah? Mereka akan sangat kesulitan terhadap pembelajaran jarak jauh ini. Terbatasnya penyampaian materi dan bimbingan dari guru, sehingga siswa banyak yang kurang bisa menyerap pembelajaran dengan baik. Hal itu dikarenakan banyak pengajar atau guru yang mengalami kesulitan dalam menggunakan media pembelajaran jarak jauh ini. Pada akhirnya, banyak siswa yang mengalami kebosanan dalam melakukan pembelajaran, bahkan beberapa media halaman berita menyampaikan bahwa siswa yang mengalami kemunduran mental sampai melakukan bunuh diri akibat depresi melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi, kesimpulannya, pada intinya kami sebagai pihak tim oposisi sangat tidak setuju terhadap pembelajaran jarak jauh ini dan ingin segera dilakukan pembelajaran tatap muka secara langsung di sekolah. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah pusat seperti daerah, pihak sekolah, pihak rumah sakit, orang tua, dan masyarakat, pelaksanaan tersebut wajib menerapkan protokol kesehatan dan yang sangat ketat agar tercipta pelajar yang cerdas demi membangun Indonesia yang lebih maju. Selanjutnya, tugas pemerintah diharapkan untuk bisa memberikan fasilitas yang memadai kepada sekolah-sekolah sehingga dapat melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung di masa pandemi COVID-19. Dan untuk memperketat protokol kesehatan, pembelajaran dapat dilakukan secara bergantian. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tiap tim yang sudah menyampaikan argumennya masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu pembicara dari tim oposisi untuk menyampaikan argumennya untuk pidato balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk menyampaikan pidato balasan dari tim oposisi. Kami tidak setuju terhadap mosi yang diajukan karena pembelajaran jarak jauh sangatlah tidak efektif. Kami tadi memiliki argumen, diantaranya faktor-faktor yang memicu ketidakefektifan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama, keterbatasan elektronik dan pendapatan orang tua. Daya serap siswa dan semangat belajar siswa yang menurun. Pihak mengajar maupun pelajar mengalami kesusahan dalam menggunakan media penilaian kompetensi siswa dinilai sangat tidak kompeten. Dan tadi tim afirmasi juga memberikan argumen bahwa pembelajaran ini sangatlah efektif di dalam masa seperti sekarang. Pembelajaran jarak jauh seperti pada saat ini adalah memang suatu pembelajaran yang dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Tetapi argumen kami lebih unggul dikarenakan pembelajaran yang dilakukan tidaklah efektif dengan adanya semua bukti nyata yang ada dan semua fakta yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara satu dari tim oposisi yang sudah menyampaikan argumennya tentang pidato balasannya. Sekarang dilanjut oleh pembicara dari tim afirmasi, dipersilakan untuk menyampaikan argumennya.
Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya di sini untuk menyampaikan pidato balasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi krisis ekonomi dan krisis pembelajaran memang sulit untuk dikendalikan. Namun, saat ini tidak ada opsi lain. Jika saat pembelajaran tetap diberlakukan, maka kemungkinan tinggi virus itu akan menyebar. Ada beberapa orang yang sudah protection saja tetap terjangkit virus ini. Pemerintah sudah melakukan banyak sekali usaha dari mulai memberikan dana BOS hingga memberi beberapa perubahan yang terjadi. Sehingga cara yang paling efektif dilakukan pada saat ini adalah pembelajaran jarak jauh, dan dengan ini dapat dikatakan bahwa kami lebih unggul pada sidang debat kali ini. Fokuslah untuk menjadi produktif, bukan hanya sekedar sibuk saja. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya dengan menunggu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim afirmasi yang sudah menyampaikan pidato balasannya untuk sekarang. Akan dilanjutkan oleh tim netral. Kepada tim netral, saya persilakan untuk menyampaikan argumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai tim netral yang akan menanggapi argumen dari tim afirmasi maupun tim oposisi. Terima kasih pada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan berbicara di sini. Semua keputusan selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Karena di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tidak bisa egois dalam menentukan pilihan. Kita harus menimbang apa yang patut kita taati dan tidak. Di pandemi seperti ini, semua aktivitas yang biasanya kita lakukan di luar rumah, seperti semua dipindahkan ke rumah masing-masing. Mulai dari pekerjaan sampai proses belajar, mengajar pun dilakukan secara daring di rumah. Tentu saja, pembelajaran secara daring ini berbeda dengan pembelajaran tatap muka secara langsung. Interaksi secara langsung saat melakukan aktivitas tentu saja dapat lebih mudah dilakukan dan akan menimbulkan kejenuhan pada siswa. Akan tetapi, kondisi belajaran yang berlangsung pada saat ini tentu saja membuat beberapa orang merasa jenuh dan mudah bosan. Tapi menurut saya tentang pembelajaran daring ini tepat karena pembelajaran daring membuat kita lebih aman dari paparan virus corona di saat pandemi seperti ini, dan kita juga sebagai siswa harus lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dan mencoba hal baru bahwa kita dapat belajar di mana saja dan melalui apa saja. Untuk isu pembelajaran daring akhir tahun, saya rasa kita patut melihat penurunan angka kasus dalam pandemi ini. Semoga saja semuanya dapat kembali normal karena pembelajaran juga lebih efektif. Kita berdiskusi dengan teman maupun guru. Adapun pro dan kontra dari pembelajaran jarak jauh ini adalah pro. Pertama, disiplin dalam mengatur jadwal belajar, dan dengan Anda membuat jadwal belajar yang baik dan minimalisir kesibukan-kesibukan yang lainnya di luar mata pelajaran, sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan baik, tepat waktu, dan mengikuti nunda. Kedua, menciptakan suasana nyaman. Suasana nyaman saat melakukan pembelajaran melalui keberanian tentu saja mendukung semangat dan kefokusan Anda dalam melakukan pembelajaran melalui keberanian. Anda tentu saja akan terasa lebih nyaman dan semangat untuk belajar jika suasana cocok dengan Anda. Ketiga, koneksi internet yang sangat cepat. Mungkin internet menjadi suatu hal wajib pada saat ini, karena dengan internet kita semua dapat terhubung satu sama lain melakukan pembelajaran berani. Dengan internet yang tentu saja kita berharap agar pembelajaran kita tidak terputus sinyal-sinyalnya. Oleh karena itu, internet merupakan faktor kunci dalam hal ini. Keempat, batasi penggunaan gawai. Sebisanya mungkin gunakan gawai saat Anda ada keperluan untuk pembelajaran sedang atau kepentingan mendesak. Menggunakan gawai terlalu sering juga tidak baik dan sangat tidak disarankan. Banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan karena penggunaan gawai yang terlalu sering. Kontra. Pertama, pembelajaran daring dinilai kurang efektif dan efisien. Pembelajaran melalui daring membutuhkan usaha para siswa dalam memahami materi dan konsep yang disajikan dan disampaikan melalui video, PowerPoint, dan kelas online. Kedua, keterampilan dalam menggunakan teknologi. Masih banyak pihak mengajar maupun
yang diajar mengalami kebingungan dalam menggunakan media pembelajaran seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan lain-lain sebagainya. Ketiga, perkembangan teknologi yang dapat memicu adanya cybercrime pada aplikasi dan atau platform pembelajaran daring. Keempat, munculnya tekanan dan stres yang dialami oleh siswa. Tekanan dan stres yang dipicu oleh rasa bosan karena metode pembelajaran yang dilaksanakan menonton. Di sisi lain juga adanya ketakutan masing-masing individu terkenanya adanya pandemi COVID-19. Kelima, ketidakmerataan akses di berbagai daerah, yang mana seringkali membuat siswa dan mahasiswa di daerah tertentu kesulitan mengakses jaringan. Kesulitan dalam mengakses jaringan ini sangat berpengaruh dalam pembelajaran daring, terutama dikala dilaksanakan kelas online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan. Untuk tim afirmasi, poin-poinnya yaitu yang pertama, mencegah penyebaran virus COVID-19 atau kenaikan angka positif COVID-19. Yang kedua, tetap menjalankan kewajiban siswa sebagai pelajar walaupun belajar di rumah masing-masing. Yang ketiga, mengetahui lebih banyak tentang cara menggunakan media elektronik. Yang keempat, PJJ ini sangat membantu untuk memudahkan pembelajaran di Indonesia pada saat pandemi. Yang kelima, dana BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah. Poin penting dari tim oposisi yaitu PJJ bisa tetap dilaksanakan dengan menjalani protokol kesehatan. Yang kedua, ada juga siswa yang memiliki keterbatasan. Yang ketiga, daya serap dan semangat belajar siswa turun. Dilansir dari tribunnews.com, ada 3 siswa yang meninggal karena bunuh diri karena beratnya menjalani PJJ. Yang keempat, pendapatan berkurang, sedangkan pengeluaran bertambah. Dilansir dari kompas.com. Yang kelima, koneksi tidak memadai terutama yang tinggal di daerah pedesaan. Terima kasih kepada tim afirmasi, tim oposisi, tim netral yang sudah menyampaikan argumennya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada saat penyampaian argumen maupun tanggapan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan debat kami kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.